Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Mustafa Inal Akhyar Mizandeo NPM 1908 10100042, Rizky Asana Putri NPM 1908 10100058, dan Anissa Eka Ramawati NPM 1908 10100063. Di sini kami akan membahas terkait materi kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya organisasi ini mempunyai 3 tingkat, yaitu yang pertama ada budaya organisasi yang tampak atau visible atau permukaan atau surface, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Selanjutnya yang kedua ada tingkat budaya yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin, teladan, dan prestasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Ini seperti adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. 3. Konsep nilai. Di sini ada 3 konsep nilai. Yang pertama yaitu nilai yang mendukung atau espoused values, lalu nilai yang diperankan atau enacted values. Yang pertama nilai keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Lalu yang kedua nilai yang mendukung nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Lalu yang ketiga ada nilai yang diperankan, yaitu nilai dan norma yang dimiliki karyawan, misalnya sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Selanjutnya, pemahaman budaya organisasi penting bagi pemimpin. Pemimpin diharapkan dapat lebih cepat melakukan perubahan dan menciptakan budaya organisasi yang adaptif, mampu mengatasi keadaan, situasi, dan iklim persaingan global di luar organisasi. Dengan penyesuaian budaya organisasi yang adaptif, pemimpin dapat membawa orang lebih maju di masa yang akan datang. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik pokok. Yang pertama ada perilaku yang bisa diobservasi, lalu norma-norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan, dan iklim organisasi. Fungsi utama budaya organisasi yang pertama adalah sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Lalu yang kedua sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. 4. Fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Lalu yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. 2. Sifat budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang adaptif, yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak adaptif, budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Di sini terdapat perbandingan antara budaya organisasi adaptif dan budaya organisasi tidak adaptif. Untuk budaya organisasi adaptif, perilaku yang tampak yaitu pemimpin sangat memperhatikan kepentingan konsumen, mendorong perubahan dan pengambilan risiko. Untuk budaya organisasi non-adaptif, perilaku yang tampak yaitu pemimpin cenderung bersikap birokratis sehingga mereka kurang responsif dalam menghadapi perubahan dan kompetisi. Lalu untuk budaya organisasi adaptif, nilai-nilai yang diekspresikan, pemimpin sangat peduli terhadap konsumen, stakeholders, dan karyawan. Mereka menghargai orang dan proses yang menciptakan perubahan positif. Mereka berusaha memperkecil jarak dengan konsumen dan karyawan. Budaya organisasi non-adaptif, nilai-nilai yang diekspresikan, pemimpin hanya peduli terhadap kepentingan mereka sendiri, kelompok, dan divisi mereka sendiri. Mereka menolak perubahan, memperhatikan status quo. Budaya organisasi adaptif, asumsi-asumsi terdalam, yaitu melayani seluruh organisasi dan percaya terhadap orang lain. Sedangkan budaya organisasi non-adaptif untuk asumsi-asumsi terdalam selalu berusaha memenuhi kepentingan dan kebutuhannya sendiri dan tidak percaya dengan orang lain.
Di sini ada 4 macam budaya organisasi atau corporate. Yang pertama, budaya organisasi birokratis, budaya organisasi klan, budaya organisasi achievement, dan budaya organisasi adaptabilitas. Budaya organisasi birokratis. Budaya organisasi birokratis di mana dalam budaya organisasi ini, karyawan sangat menghargai formalisasi, peraturan, standar, prosedur operasi, serta koordinasi. Para karyawan sangat menghargai standar produk dan pelayanan pada pelanggan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk semua karyawan dibatasi secara jelas. Budaya organisasi klan. Budaya organisasi klan di mana pada budaya organisasi ini tradisi, loyalitas, komitmen individu, sosialisasi yang ekstensif, teamwork, dan self-management merupakan atribut utama dari jenis budaya ini. Situasi ini akan membuat seluruh anggota dianggap seperti satu keluarga besar yang sedang melakukan kolaborasi dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Jenis budaya organisasi ini lebih menekankan pembentukan teamwork yang solid serta komunikasi yang baik. Untuk budaya organisasi achievement merupakan budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam organisasi dalam suasana yang mendorong eksepsi diri dan usaha keras untuk adanya independensi dan tekanannya ada pada keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah berlaku di kalangan akademisi tentang independensi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian serta dengan pemberlakuan otonomi kampus yang lebih menekankan terciptanya tenaga akademisi yang profesional, mandiri, dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi adaptabilitas. Budaya organisasi adaptabilitas ini merupakan sebuah budaya yang ditandai oleh nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk mendeteksi, menafsirkan, dan menerjemahkan sinyal dari lingkungan ke dalam respons perilaku baru. Budaya semacam ini seringkali muncul dalam lingkungan yang membutuhkan respons cepat dan pengambilan keputusan berisiko tinggi. Budaya ini ditandai oleh keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. Orang-orang dalam institusi diarahkan agar dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda dan menafsirkan tindakan terhadap perubahan lingkungan. Institusi yang menganut budaya ini memerlukan respon yang segera untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di sini ada perbandingan karakteristik antara budaya organisasi kuat dan lemah. Untuk budaya organisasi yang kuat, diperlihatkan pada nilai-nilai organisasi yang dipegang secara insentif dan dianut bersama secara luas. Semakin banyak anggota menerima dan melaksanakan nilai-nilai inti yang dimaksud, semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai itu. Maka budaya itu semakin kuat. Lalu budaya organisasi yang kuat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat. Sedangkan budaya organisasi yang lemah tidak memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang jelas, walaupun memiliki banyak keyakinan tetapi tidak disetujui sebagai sesuatu yang penting. Bagian-bagian yang berbeda dalam perusahaan memiliki keyakinan yang berbeda pula. Tokoh panutan hanya merusak pemahaman tentang budaya yang penting. Acara-acara ritual yang dilakukan tidak terorganisir dengan baik sehingga masing-masing bagian bekerja sendiri-sendiri. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat, sistem penghargaan, simbol status, dan kriteria promosi. Yang kelima, cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Yang keenam, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Yang ketujuh, teladan sikap pimpinan. Yang kedelapan, melalui sistem dan prosedur organisasi. Yang kesembilan, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Lalu membentuk atau mempertahankan budaya organisasi ini ada beberapa caranya, yaitu bisa melalui perayaan, menggunakan cerita-cerita, menggunakan simbol-simbol, menggunakan bahasa spesifik, melakukan seleksi dan sosialisasi melalui tindakan sehari-hari. Sekian pembahasan materi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.